Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Untuk hari ini kita akan membahas tentang analisis kebutuhan diklat, yaitu untuk menganalisa apa yang menyebabkan terjadinya kesenjangan atau terjadinya masalah di dalam organisasi, di dalam perusahaan yang kita pimpin. Nah, kita tentunya akan membandingkan, akan melihat yaitu kondisi sekarang atau disebut dengan Dasein, lalu digabungkan dengan Dasolen, dibandingkan dengan data Dasolen, dilihatlah ketikaian atau perbedaan antara yang diharapkan dengan yang kondisi sekarang atau yang kita harapkan dengan kenyataan. Dari sana kita baru tahu bahwa untuk semua kompetensi yang ada di dalam perusahaan atau institusi kita itu, apakah dia sudah memenuhi standar kriteria yang pas atau standar kompetensi yang cocok untuk menempati posisi atau jabatan yang tersedia. Nah, oleh sebab itu perlu kita menganalisa apakah yang menjadi penyebab atau pemicu terjadinya ketimpangan tersebut atau terjadinya permasalahan itu. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengetahui kesenjangan-kesenjangan itu, maka kita perlu melakukan analisa yang disebut dengan analisa kebutuhan diklat. Analisa kebutuhan diklat itu gunanya adalah untuk mengatasi masalah-masalah atau kesenjangan yang terjadi dalam organisasi. Masalah apa saja? Yaitu yang terkait dengan PKS. PKS itu P pengetahuan, K keterampilan, sikap. Jadi dengan terjadinya kesenjangan terhadap pengetahuan karyawan dengan kinerja yang ada, kemudian keterampilannya yang masih belum cukup untuk memenuhi kriteria sebagai karyawan, serta sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh karyawan itu belum sesuai dengan kondisi perusahaan, maka untuk memenuhi atau menutupi permasalahan tersebut adalah diatasi dengan cara pelatihan. Itu makanya gunanya adanya pelatihan tersebut. Pelatihan itu untuk menutupi kekurangan pengetahuan, kekurangan keterampilan, dan perubahan sikap perilaku dari karyawan itu sendiri. Kemudian yang sangat penting di dalam analisis kebutuhan diklat itu adalah bagaimana kita mampu merumuskan tujuan pelatihan. Apa sih yang akan dicapai, kemampuan apa yang ingin diraih, kemudian siapa yang menjadi pesertanya, siapa yang menjadi pelaksananya, kemudian pengguna hasil pelatihan itu untuk siapa. Nah, itu harus kita rancang di awal sehingga analisis kebutuhan diklat ini betul-betul bermanfaat untuk organisasi yang kita lakukan analisisnya. Kemudian yang perlu kita buat lagi adalah tujuan instruksional, yaitu target yang akan dicapai dari suatu pembelajaran atau dari pelatihan. Nah, apa yang menjadi targetnya? Nah, sesuai juga dengan taksonomi Bloom yang dikemukakan oleh Abraham, yang oleh tokoh ternama yaitu Bloom tahun 1956. Dia menyatakan bahwa yang perlu dipenuhi itu ada 3 domain dalam diri kita dan diri karyawan, yaitu domainnya yang pertama adalah kognitif, itu menyangkut dengan pengetahuan, kemudian menyangkut dengan gerak,
psikomotor, dan menyangkut dengan hati, sikap, itu afektif. Nah, dari 3 faktor itulah yang perlu dilakukan pelatihan sehingga meningkatlah kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. Apabila kompetensi meningkat, maka akan bisa meraih kinerja yang tinggi. Dalam aspek kognitif itu ada beberapa tingkatannya, yaitu mulai dari jenjang yang pertama ada knowledge, kemudian understanding, application, analisis, sintesis, sampai ke evaluasi yang paling tinggi. Itu semuanya adalah mengisi aspek kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kalau dari aspek afektif itu dilihat dari aspek introduction, respon, kemudian penghargaan terhadap nilai-nilai, pengorganisasian, serta pengalaman. Sedangkan dari aspek keterampilan atau aspek skill itu adalah menyangkut masalah bagaimana karyawan atau staf itu mampu untuk meniru sesuatu yang baik, menggunakannya, kemudian kecepatan menggunakan alat, perangkaian, serta naturalisasi. Nah, itu dari aspek keterampilan. Sehingga di dalam perumusan tujuan instruksional umum itu perlu ada target yang ingin dicapai, kemudian terdiri dari sejumlah kompetensi yang khusus yang digunakan, menggunakan kata kerja operasional, serta hasilnya harus dapat diukur dan diamati. Nah, atau syaratnya itu bisa disimpulkan dengan kata-kata SMART. SMART itu S specific, M itu measurable, acceptance, kemudian reasonable, R itu reasonable, dan T time bound. Ada jangka waktunya. Jangan tidak ada waktu sehingga susah untuk mengukurnya. Ini kita lihat bahwasanya ada dalam menentukan tujuan instruksional itu ada kata-kata yang digunakan, kata-kata operasional dan kata-kata non operasional. Contohnya menyebutkan, menentukan, itu operasional. Kalau non operasional, memahami, mengetahui, menguasai, menghayati, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini bisa diukur secara tegas dan jelas. Kemudian contoh dari instruksional umum itu adalah kita membuat mata pelatihan pelayanan prima contohnya. Peserta itu mampu mendemonstrasikan bagaimana memberikan service excellent yang sesuai dengan standar kepada nasabah. Itu contoh. Kemudian di dalam membuat TIU atau tujuan instruksional umum itu juga harus berjenjang. Ada jenjangnya, dia tidak langsung ke tahap yang lebih tinggi, tidak, tapi ada tahapnya. Mulai dari tahapnya pengetahuan dulu, kemudian pemahaman, baru sampai tahap-tahap yang lebih tinggi berikutnya. Dia tidak bisa langsung tinggi aja. Dan juga harus melalui prosedurnya jelas. Dia tidak bisa melompat-lompat dari satu tahap, lompat ke tahap ketiga, lompat lagi, kemudian balik lagi, dia tidak boleh. Dia harus dilakukan secara bertahap. Bapak Ibu yang bahagia, masih mengikuti atau sudah tertidur? Masih mengikuti Pak. Ya, jangan ada yang tertidur ya. Baik. Baik Bapak Ibu semua, untuk analisis kebutuhan diklat di sini kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah mengumpulkan dulu apa permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada dalam suatu organisasi. Apakah permasalahannya umpamanya masalah kinerja. Kinerja di organisasi itu ternyata rendah sekali. Apa buktinya kinerja rendah? Untuk instansi pemerintah biasanya
itu ada standarnya yang terdapat dalam laporan akuntabilitas kinerja pabrik ya. Itu ada standarnya, ada A, kemudian A minus, kemudian BB, B, B minus gitu ya, itu standarnya. Nah, dari standar itu baru diketahui apakah kinerja sebuah organisasi itu rendah atau tinggi. Kalau dia rendah, maka dicari akar penyebabnya. Apakah yang menyebabkan kinerjanya itu rendah? Mungkin saja dari pengetahuannya yang tidak mantap, atau dari pengalamannya yang masih kurang dalam bekerja, atau dari segi sikapnya. Ada orang yang betul-betul dari segi pengetahuan IPK-nya tamat kuliah itu 4, tetapi di dalam sikap ternyata dia menganggap remeh dan sombong kepada orang lain. Nah, dalam itu maka tidak juga tercapai kinerja tinggi. Nah, itu yang perlu dianalisa. Kalau seandainya sikapnya yaitu yang rendah, maka yang perlu dilakukan adalah pelatihan untuk perubahan sikap dan perilaku. Apa contoh pelatihan perubahan sikap dan perilaku? Nah, contohnya ada yaitu pelatihan pelayanan prima, atau pelatihan outbound, atau pelatihan yang terkait dengan sikap dan perilaku yang lainnya. Tapi yang kalau seandainya yang rendah itu adalah pengetahuan, kalau pengetahuan ini sangat relatif ya, sangat banyak ruang lingkupnya. Contohnya di bidang keuangan. Nah, kalau seandainya dalam bidang keuangan, seorang karyawan itu tidak memahami tentang seluk-beluk keuangan, mulai dari perencanaan keuangan sampai ke pelaporan keuangan, maka yang dibutuhkan adalah pelatihan penatausahaan keuangan. Nah, itu adalah contohnya. Kalau di bidang bencana umpamanya, tidak paham bagaimana cara teknik dapur umum, maka yang perlu diadakan analisisnya adalah diklat pelatihan dapur umum. Bagaimana kalau terjadi musibah, terjadi ya sesuatu yang di luar diharapkan, maka perlu turun ke lapangan untuk membuat dapur umum atau usaha yang dilakukan oleh orang-orang BPBD. Itu tidak mungkin langsung ini ada gangguan. Saiful Hadi ini ngapain dia nih Saiful Hadi? Mana pun. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Terkait dengan analisis kebutuhan diklat. Jadi analisis kebutuhan diklat ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita menganalisa masalah. Masalahnya itu kita lihat apakah dari kinerja, dari individu, kelompok, ataupun organisasi secara umum. Kemudian setelah kita kumpulkan masalah, baru kita lakukan analisa, yaitu yang melalui konsep Siabidiba, yaitu siapa melakukan apa, bila mana, di mana, dan bagaimana. Nah, apa penyebab kinerja rendah? Siapa yang melakukannya? Apa yang dilakukannya? Bagaimana dia melakukan? Bila mana dia lakukan? Nah, analisis itulah yang digunakan untuk bisa keluar dari analisis kita itu ternyata diklat yang dibutuhkan oleh karyawan itu adalah diklat A, I, U, E, O atau diklat A, B, C. Itu adalah berdasarkan dari analisis yang telah kita lakukan terhadap kesenjangan yang terjadi dalam organisasi. Nah, itu ada beberapa langkahnya tadi. Di langkahnya sampai nanti keluar rekomendasi bahwasanya si A, si B, si C itu perlu didiklatkan, perlu dipelatihan. Pelatihan apa yang dia ikuti? Pelatihannya yang termaksud dalam pelatihan teknis operasional di dalam perusahaan atau dalam organisasinya. Itu sesuai dengan tupoksi atau sesuai dengan visi misi organisasi dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh staf atau karyawan itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya?
Lanjut, Pak. Lanjut. Baik. Jadi analisis kebutuhan diklat itu gunanya adalah untuk bisa menentukan apakah si A memperoleh diklat apa dan diklat bagaimana, termasuk jam pelajarannya. Berapa jam pelajaran atau jam pelatihan yang harus dia ikuti. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS itu wajib atau berhak mendapatkan pelatihan itu kurang lebih 30 jam pelajaran dalam setahun. Nah, 30 jam pelajaran itu bisa dilakukan dengan tatap muka di kelas, bisa juga dengan lakukan internship, bisa juga dilakukan dengan cara petunjuk juknis dari atasan, atau bisa juga dengan melakukan magang di tempat lain, atau juga studi tiru di tempat lain. Jadi banyak caranya, tidak hanya dengan cara tatap muka atau klasikal. Jadi dengan banyak cara supaya mengatasi kesenjangan yang dimiliki oleh karyawan itu. Nanti barulah ketahuan, ini ternyata kekurangannya dia tidak perlu didiklat, hanya perlu di internship saja atau pelatihan on the job training. Dia belajar di kantornya itu diikuti atau dibimbing oleh atasan atau dari senior yang lebih berpengalaman. Nah, itu contohnya. Jadi hasilnya itu tidak serta-merta harus mengikuti diklat pelatihan di kelas, tetapi banyak hal yang bisa dilakukan selain dari diklat tersebut. Seperti yang disampaikan tadi, bisa internship, bisa on the job training, bisa magang, bisa juga dengan melalui bimbingan dari atasan, seminar dan lain-lain sebagainya. Itu juga termasuk kepada pengembangan kompetensi. Jadi sebelum kompetensi itu dikembangkan, sebaiknya kita melakukan analisa kebutuhan diklat dulu. Sebab seseorang itu yang akan kita kembangkan itu, dia belum tentu mau atau belum tentu butuh dengan diklat yang akan kita berikan atau kita perintahkan atau kita suruh. Dia belum tentu itu butuhnya. Dia butuhnya yang lain, kita kasihkan lain, maka tidak bertemu dia. Nah, supaya bertemu antara kebutuhan dengan yang diharapkan, maka ada dulu diklat analisis kebutuhan diklat. Nah, itu. Baik, Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Kadang mengenai masalah diklat ini, Pak. Ya. Kadang dalam memberikan jabatan kepada tidak sesuai dengan ilmu. Misalnya masa ada dia dan tidak sesuai. Karena itu Ya. tidaklah Jadi yang Pak Ajo maksud ini adalah pelatihan yang diberikan itu kadang tidak sesuai dengan itu ya, dengan kemampuan karyawan. Itu ya Pak Jo. Apa Pak Jo tadi? maksudnya Suara Pak Jo agak suaranya kurang jelas. kadang pegawai itu jangan ilmunya, artinya diangkat di tempat juga betul Pak. Nah, bagaimana? Seseorang diangkat tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Ya. Kalau seseorang tidak diangkat tidak sesuai dengan bidang, itu sering terjadi Pak. Itu sering terjadi. ya itu yang sering terjadi. Jadi biasanya Pak Ajo, apabila terjadi kesenjangan antara pendidikan dengan jabatan yang akan dipangku oleh seseorang, itu tentu ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh
pimpinan untuk mengangkat si A yang berbeda kompetensinya untuk mendapatkan jabatan yang lain ya dari kompetensinya itu. Nah, untuk itu, untuk mengatasi gap tersebut, maka perlu pendidikan atau pelatihan. Contohnya saja, Jo, kita lihat beberapa tahun terakhir setelah adanya pengembangan otonomi daerah yang diangkat menjadi camat itu ternyata tidak terlalu berlatar belakang dari pendidikan ilmu pemerintahan. Ada juga yang tidak. Nah, bagaimana cara mengatasi gap itu, kesenjangan itu? Maka si pemangku jabatan diberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut. Nah, itu nggak masalah, Jo. Jadi latar belakang. Hah? Pak, yang terjadi itu Pak, kalau yang sama saya Pak, nantinya sama itu dari CPNN. Ya, Tapi kalau di Pademangan ada PDN ini Pak, yang di bidang lain, di arah kita atau dari bagaimana? ya, Sementara yang jadi yang jadi itu SPD. Jadi tapi alhamdulillah dengan bupati baru yang sekarang ini sudah mengarah ke Kota Padang Pak. Camat ini mereka PDN Pak. Jadi kan undang-undangnya ada Pak bahwa yang memimpin kecamatan itu adalah orang-orang yang berbasis pada ilmu pemerintahan. Nah, tapi sekarang sudah jelas kalau dulu enggak Pak. kalau ilmu pemerintahan itu tidak hanya di STPDN, ada juga di Sospol, bisa juga dari hukum. Jadi itu sebenarnya relatif Pak Ajo. Pak relatifnya bagaimana? Karena yang dilihat itu ada dari Pamajalapu ya, pangkat, masa jabatan, kemudian pendidikan, pengalamannya juga itu dilihat dari kebutuhan ada organisasi. Kadang si A dia tidak memperoleh pendidikan khusus di bidang X umpamanya, tapi dia harus diangkat di jabatan yang membutuhkan kompetensi tersebut. Nah, disinilah gunanya Jo analisis need analisis ini ya, analisis kebutuhan training need analisis ini dibutuhkan adalah untuk mengatasi kesenjangan itu antara pendidikan dengan kompetensi, antara kompetensi dengan jabatan. Itu kalau terjadi gap antara yang dua itu, maka untuk menghilangkan gap atau menjembatani hal itu adanya analisis kebutuhan diklat. Nah, gitu Jo. Makasih Pak. Ya. Oke. Kemudian untuk Bertanya Pak. ada lagi silakan. Jadi kembali ke training pengembangan SDM Pak. Ya, silakan. Biasanya training kan yang formal. Ya. Diadakan sedemikian rupa, baik kepemimpinan seperti namanya dulu PIM, terus sekarang PKP, PKE, PKA, PKN. Tapi tadi ada juga Bapak sampaikan di luar dari yang formal atau kebanyakan itu seperti on the job training, magang dan lain-lain. Ya. Nah, dari segi anggaran ada yang berbasis anggaran. Kalau tidak ada PT, tidak bisa training. Ya. Sementara uang itu kan sangat terbatas. Kalau inisiatif training sebenarnya tidak terbatas. Nah, masalahnya adalah untuk melahirkan atau untuk membentuk, mencetak pemimpin yang bisa melatih. Di samping ada uang, tapi tidak ada uang juga fungsi atau aktivitas pengembangan SDM bisa juga dijalankan. Nah, untuk sampai ke sana ada pula pelatihannya harusnya gitu. Ya. Misalnya di dunia LSM ada TOT, TST dan macam-macam namanya yang mencetak orang untuk melatih. Nah, di pemerintah ini bagaimana Bapak memandangnya? Kalau mengandalkan yang ada kegiatan didukung anggaran semua,
Ya itu bisa semua. Tidak perlu sekolah-sekolah, tidak perlu pintar-pintar, karena yang melatih juga lembaga lain kan. Tapi kalau ketika anggaran kurang, bagaimana gitu? Berarti kan membutuhkan lagi keahlian atau keterampilan atau visi tersendiri dari pimpinan. Bagaimana dia berimprovisasi. Nah, untuk mencetak pemimpin seperti itu, bagaimana pandang Bapak di kepemerintahan daerah gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Kadis. Ini Pak Kadis sebenarnya lebih banyak pengalaman karena lama di BKPSDM ya, sekretaris di BKPSDM. Memang Bentar Pak. Hah? Sebentar ya. Ya tapi pernah lah di sana. Bagaimana? Pernah Pak. Hah? Ya, bagaimana seharusnya pemimpin yang punya visi untuk menerapkan pendidikan itu atau pelatihan itu untuk segala lapisan dari staf atau dari karyawan. Sebenarnya memang kalau kita lihat dari kebutuhan karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan itu keseluruh dari pegawai itu butuh diklat, butuh training. Tapi dengan teknik yang disampaikan tadi tidak hanya dengan tatap muka atau kelas seperti ini, bisa dengan teknik yang lainnya seperti dengan on the job training, bisa dengan job aid, atau bisa juga dengan internship. Internship dengan job aid itu tidak butuh biaya Pak Kadis. Itu biaya tidak ada, hanya bisa dibebankan ke fotokopi saja, biaya ATK saja, karena hanya membutuhkan bagaimana menyampaikan ciklak dan juknis kepada karyawan. Kalau internship berarti dia yang aktif itu adalah dari karyawan yang baru atau yang dianggap kinerja rendah. Dia yang lebih banyak aktif untuk belajar kepada senior. Kalau job aid itu dari atasan yang lebih banyak. Kalau seandainya lebih besar biayanya, bisa juga magang ke luar negeri atau magang ke instansi yang dianggap lebih baik. Atau bisa juga dengan melakukan bekerja sambil belajar, atau istilahnya magang ya. Magang itu kan bekerja sambil belajar, atau metode yang lain. Kalau seandainya kita terapkan dan kita jujur semuanya dari organisasi itu, organisasi atau SKPD atau OPD, dia harus punya analisis kebutuhan diklat masing-masing SKPD. Dia tahu si A butuh apa, si B butuh apa, lalu catatan itu diberikan kepada lembaga atau organisasi yang mengelola kepegawaian. Lembaga itulah yang memberikan pengelompokan, si A harusnya begini, si B harus begini, si C harus begini. Sehingga kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan selama 30 jam pelajaran per tahun itu bisa terpenuhi. Nah, cuma sayangnya pimpinan itu banyak juga yang belum paham bahwasanya pendidikan itu ya harus seperti tatap muka, harus ada lembaganya yang mengadakan, harus ada SPPD-nya, harus ada uang sakunya gitu. Itu yang banyak. Saya dulu pernah lakukan magang juga, magang dengan tentu ada anggarannya waktu itu dari Dinas Pendidikan untuk magang. Dinas Pendidikan dulu anggarannya banyak untuk pengembangan karyawan, jadi tergantung dari pimpinan untuk mampu meraih sumber dananya. Tapi di awal kan kita sudah buat sebenarnya, kita buat anggaran untuk pengembangan SDM. Tetapi pengembangan SDM itu untuk siapa? Siapa yang butuh dikembangkan? Nah, itu yang tidak ada. Sehingga yang dikhawatirkan begini Pak Kadis, yang terjadi itu adalah yang pergi diklat itu orangnya itu saja. Jadi ada spesialis diklat. Sementara yang butuh diklat dia nggak dapat diklat. Nah, yang sudah bosan-bosan di kantor itu, yang male-male itu, harusnya itu diikutkan diklat. Diklatnya adalah yang pertama mungkin saja diklat achievement motivation training. Itu kan Pak Kadis itu paham sekali karena
Pak Kadis punya lembaganya itu untuk meningkatkan motivasi kan melalui Trasko itu. Nah itu tujuannya seperti itu. Atau diklatnya outbound, atau diklatnya adalah diklat pelayanan prima, atau diklat yang terkait dengan bagaimana peningkatan kinerja individu. Nah itu yang harus dikembangkan. Kita belum masuk kepada kompetensinya, tapi sikapnya dulu yang perlu dirubah. Kemudian baru kalau kompetensi kalau kita lihat dari Permendagri itu dan Permen PAN itu ada 154 diklat teknis. 1054 bukan 100. Yang 154 itu adalah diklat fungsional nasional 154. Kalau teknis jumlahnya ada sekitar 1050-an. Nah, dari sana itu baru bisa diajukan proposalnya, pengajuan diklatnya ke lembaga atau instansi pembina. Nah, contohnya kita kalau di Pemprov itu kan satu dinas dia hanya butuh beberapa kompetensi. Sementara kalau diadakan di diklat provinsi atau PSDM provinsi, untuk kompetensi itu tidak berapa orang yang akan menjadi pesertanya. Contohnya umpamanya untuk diklat kompetensi pembibitan ikan. Nah itu tentu yang dari provinsi hanya orang perikanan kelautan yang ikut, tidak berapa orang. Nah karena tidak ada itu, maka PPSDM tidak menganggarkan diklat teknis seperti itu. Nah yang adanya adalah dari diklat dari dinas itu langsung mengajukan permohonan ke lembaga yang tinggi atau lembaga yang khusus mengelola tentang perikanan. Nah itu makanya tidak ada di diklat BPSDM. Di BPSDM yang dikelolanya diklat teknisnya adalah diklat teknis yang diadakan atau yang dibutuhkan oleh seluruh instansi atau seluruh SKPD. Contohnya diklat bendaharawan, diklat penata keuangan, diklat penataan aset. Nah itu kan ada semuanya. Lakip itu ada di semua SKPD. Tapi yang teknis itu cukup dinas atau instansi terkait yang berhubungan dengan lembaga pembina atau lembaga diklat yang memberikan perhatian khusus tersebut. Itu Pak Kadis, Pak Edi atas pertanyaannya. Bagaimana Pak Edi? Yang lain cukup? Ada pertanyaan? Bagaimana Bu Dina Telang Benua? Bu Dina saudaranya. Halo Pak, izin boleh sambung Pak? Hah? Boleh, silakan. Silakan Pak Pedi. Halo Pak. Ya silakan. Ya izin Pak. Ya silakan Pak. Jadi tadi yang banyak yang umumnya ada itu kan ada anggaran, ada kegiatan, ada training gitu. Ya. Nah, kalau itu diandalkan berdasarkan realita kapasitas keuangan tidak akan sanggup, mungkin belum akan sanggup memenuhi kebutuhan diklat pegawai. Itu artinya kalau tidak ada alternatif, tidak ada inovasi, inisiatif lain, maka kebutuhan tadi sama dengan membiarkan tidak tercapai. Maka di situ seandainya para pimpinan dia kreatif, dia bisa melakukan pengembangan SDM di luar anggaran yang ada. Contohnya on the job training tadi. Nah, PR-nya adalah saya kira lebih duluan mentraining para pimpinan itu untuk berpikir seperti itu. Nah, ini mendorong ide ini yang PR terutama pegawai-pegawai yang punya perhatian terhadap pengembangan SDM. Saya kasih contoh misalnya Pak, waktu misalnya di kelurahan nih misalnya. Saya pernah tanya teman-teman udah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, berapa kali ada diklat? Ada yang menjawab, belum ada Pak. Ada yang menjawab, pernah dulu 2 hari tapi sering keluar juga gitu. Artinya kan tidak terprogram. Maka kita coba ambil inisiatif on the job training.
ditongkrongi sekretaris lurah itu, buka tupoksinya, dievaluasi satu persatu. Akhirnya apa? Kita pandu, akhirnya mengerti dengan tugas, bisa melaksanakan tanpa biaya diklat khusus. Ya. Nah, visi seperti ini saya kira yang harus didahulukan, ya. Artinya para pimpinan itu di training dulu supaya dia punya paradigma training. Itu Pak, PR besar saya kira di pemerintahan daerah. Ya, ya. Nah, atau pendekatan baru misalnya gimana Pak pencerahannya Pak? Sekarang ada namanya coaching, butuh coach. Ada namanya training, butuh trainer. Ada namanya counseling, butuh konselor. Nah, alangkah bagusnya secara bertahap unit-unit di pemerintahan itu mencetak para coach, para trainer dan para konselor itu. Nah sekarang nih saya kira tidak mengarah ke situ, sehingga sudah habis uang, sudah habis dana, pulang diklat, tetapi dia tidak lahir menjadi trainer, coach atau konselor di lembaganya, sehingga multiplier efek berlipat gandanya itu kurang tuh Pak. Gimana pencerahan Bapak? Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Fedi. Ini sebenarnya pengalaman juga bagi Pak Edi kita nih ya. Bagaimana seharusnya pemimpin itu yang berpikir seperti itu. Jadi memang kita sudah lihat kurikulum yang pendidikan pelatihan kepemimpinan yang tingkat eselon 2 ke atas itu adalah bagaimana berpikir kreatifnya itu. Jadi Pak Edi sudah ikut di PIM 2. PK apa namanya, pemimpin perubahan kan salah apa banyak. Kalau dulu PIM 2 kan, sekarang PIM-nya itu namanya saya karena sudah 2 tahun tidak di sana, dia udah lupa juga. Di sana itu ada kurikulumnya bagaimana bisa menciptakan suatu produk-produk atau kegiatan yang inovatif, kreatif, dan produktif di dalam organisasi, sehingga organisasi itu bisa menggunakan sumber daya yang ada, di samping anggarannya yang minim atau anggarannya yang kurang itu dia bisa menggunakan dengan cara-cara kreatif dan inovatif. Nah itu di PIM 2 dia sampaikan ke Pak Edi. Kalau PIM 2 dulu itu dia harus melakukan studi bandingnya itu ke luar negeri kalau PIM 2. Tapi sekarang ini karena keterbatasan dananya tidak lagi ke luar negeri, turun ke daerah, ke kampung-kampung turunnya. Nah, jadi itu perubahan paradigmanya dari diklat itu. Jadi nanti mungkin Pak Edi kalau ikut PIM 2 atau PLA kalau salah namanya. Iya PLA ya. PKN 2 Pak namanya. PKN 2 namanya sekarang ya. Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2. Oh, PKN 2 namanya. Ya di sana itu kalau dulu ada perantara antara dari PKN 2 dari PIM 3 ke PKN 2 itu di Sumbar ada beberapa orang yang ikut di Aceh, bagaimana dia bisa menciptakan pola kepemimpinan yang kreatif, inovatif, dan produktif itu. Waktu itu kepala badan di BPSDM ikut. Jika beliau ikut, yang banyak mengerjakan tugasnya itu diserahkan ke kami yang mengelola. Jadi kami paham. Nah itulah itu. Nah itu salah satu paham lah bagaimana proses di PIM 2 itu. Ya itu. Waktu itu Pak Jeff ikut PIM 2 PKN 2, tapi yang mengerjakan di bawah itu kan kami di bawah bagaimana membuat. Di situ paham. Itu contohnya. Nanti kalau teknisnya mungkin Pak Edi nanti akan lebih paham lagi tentang bagaimana menciptakan pola pikir, perubahan berpikir dari eselon 2 itu atau dari pimpinan itu, tidak hanya berharap, tidak hanya berpikir bagaimana berbuat atau bertindak kalau anggaran ada.
Kalau ada anggaran itu bisa aja semuanya. Ini kalau tidak ada anggaran, tapi bisa dilaksanakan. Nah, itu yang bagus. Mungkin Bu Trisna Junaidi ada yang mau ditanyakan? Sudah mengemak-ngemak nampaknya. Ya, Belum, Pak. Oh, belum. Bu Dina tadi kamu mau nanya kayak Bu Dina Telan Banua. Belum juga, Pak. Belum ada yang mau ditanya. Oh, Ibu Bu Dina ini kakaknya Nanda Telan Banua ya? Enggak ya? Bukan, Pak. Bukan. itu sudah tua, Pak. Hah? Itu, Pak. Angkat merah. Kebetulan Iya. Ya, ini mah tahu adiknya mah. Itu kakaknya. Ya. Saudaranya, Pak. Sesepuh, Pak. Yo, kita saya ketemu suku. gede, Pak. Adik Ajung apa? Adik Ajung apa? Nah, dia jauh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Tidak ada yang mau bertanya lagi? Baik, karena tidak ada yang mau bertanya, kita... Hah? Ada, silakan Pak Prianus. Pas, Ada. Pak. Pas. Pas, Pak. Pas, Pas. Pak. Baik, karena tidak ada yang mau bertanya, maka saya yang bertanya. Gitu. Pertanyaannya adalah, ini di perusahaan saja ya. Ada salah satu perusahaan, nama perusahaan itu adalah perusahaan XYZ. Perusahaan XYZ ini setiap tahun menurut manajernya atau direktur utamanya dia berlaba atau untung. Tetapi setelah dilihat laporan keuangan ternyata tidak pernah mendapatkan untung. Rugi terus. Nah, dianalisa lah oleh Pak manajernya itu. Ternyata yang diangkat menjadi kepala bagian keuangan adalah tamatan SMK jurusan perkantoran. Dia yang menjadi apa? Yang menjadi tenaga akuntannya. Nah, waktu itu tidak tahu asal diterima saya. Nah, pertanyaannya adalah, tugasnya adalah analisalah kebutuhan diklat yang dibutuhkan oleh manajer keuangan pada PT XYZ tersebut. Jawabannya dikirim paling lambat besok pagi jam 12. Paham kan?